Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai Tuhan. Amin. Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Ester 4 ayat 14. Begini bunyinya, sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak orang bertanya-tanya mengapa kitab Ester dimasukkan ke dalam Alkitab dalam kanonisasi. Padahal sebenarnya kita melihat tidak pernah dituliskan kata Tuhan di sana, tidak pernah disebutkan di sana secara eksplisit, tetapi mengapa hal ini dimasukkan di dalam kitab Perjanjian Lama? Tentu ada alasannya mengapa Tuhan menjadikan ini masuk di dalam sebuah kitab yang sangat agung untuk menunjukkan kepada kita terkait tentang rencana Allah yang tidak pernah gagal. Kita mengenal sosok yang disebut dalam teks kita hari ini, yakni Ratu Ester. Sebenarnya dia bukan ratu sebelumnya, tetapi dia karena menggantikan ratu yang bernama Wasti, akhirnya dia menjadi satu-satunya orang Yahudi yang menjadi ratu pada zaman Ahasuerus. Dan ini ternyata membuat sebuah perenungan yang sangat penting. Apa yang menjadi alasan mengapa Ester menjadi sosok yang menjadi sangat penting dalam teks kita pada hari ini? Ketika Ahasuerus datang dengan penuh duka cita karena kabar yang sudah menyebar bahwa orang-orang Yahudi seluruhnya akan dibantai. Dia berduka, dia menggunakan kain kabung, dan kemudian dia menyampaikan keluh kesahnya kepada Ester. Tetapi hal yang menjadi sangat menarik adalah ia mengatakan kepada Ester, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Ketika dia menjadi seorang ratu, dia merupakan sosok yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk menolong bangsanya, bangsa Israel yang kita sebut sebagai orang Yahudi. Seandainya Ester tidak berada pada kedudukannya, kita dapat menggambarkan bagaimana orang-orang Yahudi seluruhnya akan dibinasakan.
Dan jika orang-orang Yahudi seluruhnya dibinasakan, maka nubuatan tentang kelahiran Yesus Kristus tidak akan pernah tercapai. Kita memahami satu hal, bahwa di balik pembunuhan itu adalah rencana dari si iblis. Musa juga ingin dibunuh ketika dia masih kecil. Di zaman Esther terjadi rencana pembunuhan massal, dan kemudian di zaman Yesus Kristus, Yesus juga ingin dibunuh setelah Herodes mendengarkan tentang Yesus Kristus yang telah lahir. Semua ini adalah rencana si iblis untuk menggagalkan rencana keselamatan. Tentu Tuhan punya rencana di balik rencana si iblis tersebut. Dia mempersiapkan seorang perempuan yang bernama Esther. Saudara yang terkasih, jika Tuhan memberikan saudara kedudukan, satu hal yang perlu saudara renungkan adalah, Tuhan, apa yang aku harus kerjakan? Karena apa yang Engkau berikan kepadaku adalah caramu untuk memelihara banyak orang. Lihat apa yang Tuhan tunjukkan kepada kita lewat kitab Esther ini. Lewat seorang perempuan, akhirnya Tuhan menunjukkan bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel sehingga mereka dapat diloloskan dari pembunuhan itu. Tuhan juga punya cara dalam hidup saudara, sehingga kita harus sangat bersyukur jika Tuhan mengizinkan kita boleh memperoleh kedudukan dalam jabatan kita masing-masing. Dan kita harus berkata kepada Tuhan, Tuhan, inilah aku, pakailah aku. Apapun yang Engkau katakan kepadaku, maka itulah yang akan aku kerjakan. Tetapi banyak orang belakangan ini, saudaraku, meskipun dia memiliki jabatan yang tinggi, tetapi dia tidak memberikan kontribusi apapun. Padahal itu adalah kesempatan yang besar baginya untuk memberikan kontribusi yang besar. Mari saudaraku merenungkan ini, bahwasanya Tuhan tidak sembarang memberikan pekerjaan kepada seseorang, jabatan kepada seseorang. Tuhan menginginkan sesuatu hal yang besar di sana, tetapi terkadang orang mengabaikannya, menganggap bahwa itu adalah pencapaiannya, itu adalah kehormatannya, itu adalah wibawanya, atau itu adalah hal yang hanya diperuntukkan untuknya. Padahal Tuhan tidak memberikan itu hanya untuk sifat individualisme, tetapi Tuhan mengizinkan itu terjadi supaya Tuhan menunjukkan bagaimana Tuhan memelihara. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas anugerah yang telah kami terima dalam kesempatan yang baik ini. Kami boleh belajar dari pengalaman Esther ketika dia menjadi seorang ratu. Engkau yang menjadikan dia menjadi ratu. Sehingga lewat sosok perempuan itu, Tuhan menunjukkan belas kasihan kepada bangsa-Mu. Tuhan, Engkau juga telah menetapkan kepada kami sosok yang begitu sempurna untuk menolong kami. Lewat kematian-Nya, kami seluruhnya diampuni. Bimbing kami ya Tuhan, dan kiranya Engkau sadarkan kami bahwa apa yang kami miliki adalah milik-Mu, sehingga kami tidak boleh bermegah dengan semuanya itu. Terpuji Engkau, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.